Oke, di sini saya akan membahas tentang selisih maju secara kalkulus diferensial perbandingan perubahan tinggi, yang mana selisih maju memiliki grafik naik ke atas seperti pada gambar berikut. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial dan dituliskan dengan rumus seperti ini. F aksen X sama dengan Fx tambah H dikurangi Fx per A. Untuk penjelasan atau untuk contoh soalnya akan dibacakan atau akan dipresentasikan oleh Ainun. Selamat siang semuanya. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai metode numerik selisih maju, yang mana metode ini untuk mencari turunan dari suatu fungsi. Seperti yang bisa kita lihat di layar, rumus dasar dari metode selisih maju ini adalah f aksen X sama dengan X tambah H dikurang Fx lalu dibagi dengan H. Untuk lebih memahaminya, saya ada satu studi kasus, yaitu jika Fx sama dengan X dikurang eksponen pangkat min X dengan range X sama dengan 0,1 dan H sama dengan 0,05, maka tentukan rata-rata error atau galat dari F aksen X. Untuk penyelesaiannya sudah diketahui bahwa rumusnya adalah Fx sama dengan X dikurang eksponen pangkat min X dan range-nya ini ada A sebagai batas bawah yaitu 0 dan B sebagai batas atas yaitu 1 dan N atau iterasinya saya pakai 20 lalu H-nya sudah ada 0,05 atau H ini bisa ditemukan menggunakan rumus batas bawah dikurang batas atas lalu dibagi dengan N. Nah, untuk menghitungnya sediakan 8 kolom dan 21 baris. Nah, untuk iterasi, tulis secara manual dari iterasi 0 sampai iterasi 20. Untuk kolom X, kolom pertama ini kita ambil dari batas bawah yang ini. Nah, untuk kolom X yang kedua, kita ambil rumusnya dari batas bawah ditambah dengan A22 yang ini, iterasi yang ini, lalu dikalikan dengan H. Yang kolom X tambah H, kita ambil rumusnya dari X yang ini ditambah dengan H. Langsung drag sampai bawah. Nah, di kolom Fx ini kita ambil rumusnya menggunakan yang sudah ada di sini, yaitu X dikurang eksponen min X, yang mana X-nya itu ada di sini. Jadi, 0 dikurang eksponen min 0, seperti itu. Langsung di-drag sampai ke bawah. Nah, untuk yang X tambah H sama dengan yang Fx ini, hanya saja X-nya kita pakai yang X tambah H di sini. Jadi yang ini kita pakainya. Nah, Fx tambah H, ya sama dengan X tambah H ini dikurang eksponen min X, H ini. Nah, langsung nanti hasilnya akan seperti ini dan di-drag sampai ke bawah juga. Untuk F aksen X, ini adalah rumus yang pertama saya sampaikan, yaitu rumusnya F aksen X sama dengan F X tambah H dikurang Fx lalu dibagi dengan H, yaitu ini Fx tambah H, ambil dari sini, dan Fx-nya dari sini, H-nya dari sini. Masukkan ke sini semuanya. Langsung di-drag sampai ke bawah. Untuk yang F aksen X eksak, kita menggunakan rumus yang ini. 1 ditambah eksponen pangkat min X. Nah, 1 tambah eksponen min X. Di sini X-nya. Nah, oke. Nanti akan hasilnya 2. Langsung di-drag sampai ke bawah juga. Untuk menemukan error, kita pakai menggunakan absolut. Yang mana F aksen yang ini, yang bagian F ini, F aksen X dikurang dengan F aksen X eksak. Lalu dibagi dengan udah sampai situ aja guys, maaf. F aksen X dikurang dengan F aksen X eksak. Itu untuk rumus mencari error. Langsung ada seperti ini dan di-drag sampai ke bawah. Untuk terakhir, untuk mencari rata-rata, kita gunakan rumus average, yaitu sama dengan average, dan dari H21 sampai 41 ini di-drag, langsung akan muncul hasilnya 0,01561. Oke, selanjutnya adalah metode Euler. Metode paling sederhana dibandingkan metode lainnya, tetapi tidak teliti, namun perlu dipelajari mengingat mudahnya untuk dipahami. Metode Euler memiliki diagram seperti berikut.
naik ke atas sama seperti tadi, tetapi ketelitian atau errornya itu lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Untuk pengerjaannya akan dipresentasikan oleh Pelangi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam metode Euler. Di sini saya punya 3 rumus. Yang pertama ada rumus Y, tanda kurung XI tambah 1 sama dengan YI ditambah H kali faktorial XI YI. Contoh persamaan diferensial biasa atau PDB order 1 sebagai berikut. Delta Y per delta X sama dengan 1,5 kali X pangkat 2 dikurang 10 kali X tambah 8. Yang dimana diketahuinya Y 0 sama dengan 1. Kemudian di sini ada contoh soal. Selesaikanlah PDB tersebut menggunakan metode Euler sampai Y3 dan H sama dengan 0,5. Penyelesaiannya analitik yaitu Y sama dengan 0,5 kali X pangkat 3 dikurang 5 kali X pangkat 2 tambah 8 kali X tambah 1. Yang dimana diasumsikan X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 1, Y0 ini dari Y yang diketahui. Dan delta X sama dengan 0,5. Di sini ada tabel di mana ada XI, YX, faktorial, XI, YI tambah 1, dan error. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara menjumlahkan XI. XI ngambil dari X0 ini sama dengan 0. Nah, ditaruh di sini. Kemudian dijumlahkan X0 ditambah delta X. Delta X itu 0,5. Jadi 0 ditambah 0,5 sama dengan 0,5. 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Lalu ke bawahnya tinggal di drag. Kemudian Y eksak. Y eksak ini pakai rumus yang di sini. Y sama dengan 0,5 dikali X pangkat 3 dikurang X-nya itu yang ini, yang dari 0. 0,5 dikali 0 pangkat 3 dikurangin 5, 0 pangkat 2 ditambah 8 kali 0 tambah 1. Hasilnya segini, 1. Kemudian cara menghitung faktorial XI, YI yaitu menggunakan rumus delta Y dan delta X. Sama dengan 1,5 kali 0 pangkat 2 dikurang 10 kali 0 ditambah 8, hasilnya 8. Oke, di sini lanjut cara menjumlahkan YI tambah 1 dengan rumus yang di atas ini. Menggunakan rumus ini. YI tambah H kali faktorial XI YI. Caranya bagaimana? Caranya kita mencari dulu iterasi 0, kemudian kita jumlahkan di iterasi ke 1. Nah, di sini 1 YI-nya 1 ditambah delta X 0,5 dikali faktorialnya 8. Hasilnya sama dengan 5. Kemudian ke bawahnya tinggal di drag. Lalu cara menjumlahkan error dengan menggunakan absolut yang dimana menjumlahkan dari Y eksak dan YI tambah 1. 3, sama dengan absolut 3,8125 dikurang 5 dibagi 3,8125 dikali, karena errornya persentase dikalikan 100. Hasilnya 31,1475. Lalu di drag ke bawahnya. Jika semua kolom sudah terisi, dapat kita simpulkan setiap kolom itu ada jumlahnya. Jumlah dari error 66,34 sekian, dan jumlah YI tambah 1 min 2,1875, kemudian jumlah Y eksak min 6,5. Yang terakhir adalah metode boleh. Aturan metode merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan integrasi numerik pada interval X0 dan X4. Metode ini mirip dengan metode Simpson 1/3 dan 3/8, tetapi memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Perbedaannya adalah Simpson 1/3 derajat akurasinya adalah 2. Simpson 3/8 derajat akurasinya adalah 3. Boolean rule atau aturan boleh derajat akurasinya adalah 5. Semakin besar derajat akurasi, maka hasil perhitungannya biasanya mendekati nilai asli atau nilai sebenarnya. Untuk rumusnya sendiri, berikut adalah rumusnya. Dan untuk pembahasan soalnya akan dijelaskan oleh Neng Reva.
Baik, di sini saya akan menjelaskan metode boleh. Ini di sini ada rumus metode bolehnya dan di sini rumus intervalnya, di mana B itu batas atas dan A itu batas bawah, H itu jarak interval. Ini rumusnya. Fx fungsi. Di sini saya mengambil contoh integral 4 tuh di sini batas atas dan kosong itu di sini batas bawah. X kuadrat 2 delta X. Penyelesaiannya tuh A di sini kan kosong batas bawah dan B itu di sini batas atas. Hanya itu masih tanda tanya lah. Kita di sini mencari hanya dulu, yaitu dengan mencari dengan rumusnya sebagai berikut. Maka hasilnya akan seperti ini, yaitu 1. Maka udah ketemu nih semuanya. Nah, di sini ada iterasi. Di sini ada 4. Soalnya batas bawahnya 4, kesininya kosong kolomnya. Caranya X itu dari mana? Yaitu dari batas atas ada 4 dan cara penyelesaian fx-nya tuh ini rumusnya X-nya dikalikan. Ini. Jadi dipangkatkan 1 pangkat 2 ini. Jadi hasilnya 1 dan seterusnya. Jadi 2 pangkat 2. Jadi 4 3 pangkat 3 9 4. Jadi ini rumusnya pakai rumus tinggal nanti rumusnya dipangkatkan saja yang fx-nya. Sekarang mencari rumus keseluruhannya, di mana ini rumus keseluruhannya itu dari rumus metode boleh di sini, yaitu integral BA, di mana 2 dikali B-nya tuh mana? Dikali H-nya tuh 1, dan ini rumusnya maka akan di sini ada. Maka hasilnya 2,33. Beres.